Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri dan tim yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan materi ini. Saya Sutrisno, dan bersama saya ada Iksan Pausi Akbar, ada Mailisa Rusita Dewi, ada Riko Febrian, dan ada Wayuh Neng Murjianti, yang nanti akan membantu menjelaskan lebih dalam tentang komparasi algoritma mesin learning untuk klasifikasi kualitas produksi mesin diecasting. Sebelumnya, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Ibu Putri Kolidazia yang telah memberikan bimbingan dan dukungannya dalam tugas ini, sehingga kami dapat berada di sini untuk membagikan hasil dan wawasan yang telah kami peroleh. Tema yang akan kami bahas adalah komparasi algoritma mesin learning klasifikasi terhadap kualitas produksi mesin diecasting. Kami akan membahas beberapa algoritma mesin learning yang umum digunakan. Mari kita mulai untuk mengeksplorasi bagaimana machine learning dapat menjadi solusi inovatif dalam memastikan kualitas produksi yang lebih baik dan konsisten. Berikut adalah table of content, mulai dari introduction sampai dengan conclusion. Saya akan mulai dari introduction. Proses diecasting adalah metode manufaktur yang sangat presisi. Namun, seringkali ada masalah terkait ketidaksesuaian parameter mesin, yang akhirnya akan mempengaruhi kualitas produk. Disinilah mesin learning bisa membantu. Dengan menggunakan mesin learning, kita bisa menganalisis data dari proses produksi secara lebih mendalam. Jadi, dengan mesin learning, kita bisa meningkatkan efisiensi, mengurangi cacat, dan memastikan produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih konsisten. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana performa 5 algoritma mesin learning, yaitu Decision Tree, KNN, SPM, Naive Bayes, dan Random Forest. Kami ingin melihat bagaimana masing-masing algoritma bekerja dan mana yang memberikan hasil akurasi terbaik dalam memprediksi kualitas produk. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk menemukan algoritma yang paling efektif untuk digunakan dalam proses kontrol pada kualitas produksi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Selanjutnya, ada 5 konsep algoritma. Yang pertama ada decision tree, yaitu algoritma ini bekerja dengan membagi dataset menjadi subset berdasarkan fitur tertentu yang memberikan informasi terbaik. Hasilnya berupa struktur seperti pohon keputusan dengan setiap cabang mewakili aturan keputusan. Yang kedua ada random forest, yaitu algoritma ensemble yang membangun banyak pohon keputusan atau decision tree dan menggabungkan hasilnya untuk mendapatkan prediksi yang lebih akurat dan stabil. Yang ketiga ada SVM, yaitu algoritma ini mencoba menemukan hyperplane terbaik yang memisahkan data ke dalam kelas-kelas berbeda, cocok untuk data berdimensi tinggi. Yang keempat ada algoritma KNN. Algoritma ini menentukan kelas sebuah data baru berdasarkan mayoritas kelas tetangga terdekatnya atau k-nearest neighbors dalam ruang fitur. Yang terakhir ada naive Bayes, yaitu algoritma probabilistik yang didasarkan pada teorema Bayes dengan asumsi bahwa semua fitur bersifat independen satu sama lain. Metodologi algoritma yaitu proses penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama tahapan pengumpulan data. Pada tahap ini, dataset berisi parameter mesin diecasting seperti waktu, siklus, tekanan, dan kecepatan. Yang kedua itu pre-processing, melakukan pembersihan data untuk mengatasi missing value dan mengubah data kategorik menjadi numerik. Yang ketiga itu pembagian dataset, yaitu membagi dataset menjadi data training 80% dan data testing 20%. Kemudian pembuatan model untuk membuat model klasifikasi menggunakan 5 algoritma machine learning. Yang terakhir ada evaluasi model, yaitu untuk menggunakan metrik akurasi untuk mengevaluasi performa setiap algoritma. Oke, selanjutnya adalah satu, mengatasi missing value dan mengubah data kategorik menjadi numerik. Langkah pertama dalam metodologi ini adalah mengatasi data yang hilang atau missing value. Pada variabel seperti bsize dan press uptime, kami menggantinya dengan nilai modus. Hal ini dilakukan karena modus merupakan nilai yang paling sering muncul, sehingga dapat mempresentasikan data dengan lebih baik. Dan berikut untuk program Python-nya bisa dilihat ya.
untuk nomor satu. Dan nomor dua adalah membagi dataset. Nah, langkah berikutnya adalah membagi dataset menjadi data latih atau training dan data uji atau bisa disebut testing. Kami menggunakan library train test split dari Scikit-learn untuk membagi data dengan proporsi 80% untuk data latih dan 20% untuk data uji. Proses ini penting untuk memastikan model yang kami bangun dapat diuji dengan data yang belum pernah dilihat sebelumnya, sehingga menghasilkan evaluasi yang lebih akurat. Dan berikut untuk program Python-nya. Oke, selanjutnya adalah 3, pembuatan model. Langkah ketiga dalam metodologi ini adalah membangun model menggunakan algoritma random forest. Random forest adalah metode ensemble learning yang menggabungkan beberapa decision tree untuk meningkatkan akurasi prediksi. Dan berikut untuk contoh program dari Python-nya. Dan keempat, akurasi model. Langkah terakhir ini adalah mengevaluasi kinerja model dengan menghitung akurasi. Akurasi dihitung menggunakan fungsi akurasi score dari Scikit-learn yang membandingkan hasil prediksi YPRED dan data aktual YTEST. Dan berikut untuk contohnya untuk programnya. Model dan evaluasi mengimpor pustaka diperlukan untuk membuat model klasifikasi. Pada tahap ini, kami mengimpor pustaka-pustaka yang diperlukan untuk membuat model klasifikasi dan evaluasi. Kami menggunakan beberapa algoritma klasifikasi yang berbeda untuk membandingkan performa model. Untuk programnya, bisa dilihat kita mengambil program-program berikut. Dan satu, itu adalah decision tree classifier untuk membuat model decision tree. Kedua, random forest classifier untuk membuat model random forest. Ketiga, k-neighbors classifier untuk model k-nearest neighbor. SVC untuk support vector machine. Gaussian NB untuk naive Bayes. Oke, selanjutnya bisa diteruskan. Berikut saya akan menjelaskan tentang hasil dari model dan evaluasi daripada algoritma yang pertama, yaitu decision tree. Berikut di bagian bawah adalah kode program utama untuk algoritma decision tree. Dan di sisi kanan atas terdapat hasil evaluasi dan classification report. Akurasi model adalah 94,76% dan kesimpulan daripada classification report, kinerja decision tree cukup baik karena akurasinya sebesar 94,76%. Model ini bekerja sangat baik untuk kelas 2 karena precision dan recall 97%. Namun sedikit kurang optimal untuk kelas 1 karena precisionnya 82% dan recall 77%. Untuk slide berikutnya, saya akan menjelaskan tentang model dan evaluation random forest. Berikut di bagian bawah adalah kode program utama untuk algoritma random forest. Dan di sisi kanan atas ada hasil evaluasi dan classification reportnya dengan akurasi pada data training yaitu 99,76%, menunjukkan performa model yang sangat baik. Dan kesimpulan classification reportnya, random forest memiliki performa sangat baik berdasarkan akurasi. Dan model ini memiliki keseimbangan yang baik antara mendeteksi kelas minoritas atau kelas 1 dan mayoritas atau kelas 2. Sangat cocok untuk dataset ini karena mampu menangani distribusi kelas yang tidak merata. Untuk slide berikutnya, saya akan menjelaskan tentang model dan evaluation daripada algoritma SVM. Berikut di bawah adalah kode program utama untuk algoritma SVM. Dan di sisi kanan atas terdapat akurasi dan juga classification report yang hasil evaluasinya adalah akurasi pada data uji SVM yaitu 88,61%.
merupakan terendah daripada algoritma yang sebelumnya. Dengan kesimpulan classification reportnya, model SVM menunjukkan performa buruk pada kelas minoritas yaitu kelas 1, terlihat dari recall yang hanya 13%. Dan akurasi keseluruhan 88,61% lebih rendah dibandingkan algoritma sebelumnya karena terutama bias terhadap kelas mayoritas. Selanjutnya adalah algoritma K-nearest-neighbor atau KNN. Bisa dilihat pada slide berikut adalah kode Python untuk membangun model KNN menggunakan K-neighbors classifier. Nah, fungsi utama dari algoritma ini bekerja dengan menghitung jarak antara data baru dengan data yang sudah ada, kemudian memutuskan kelas berdasarkan mayoritas tetangga terdekat dengan akurasi presisi sebesar 95%. Selanjutnya adalah algoritma Naive Bayes. Berikut adalah kode Python model Naive Bayes yang menggunakan Gaussian NB. Dengan fungsi utama, Naive Bayes adalah algoritma probabilistik yang mengasumsikan independensi antar fitur dengan akurasi presisi sebesar 94%. Nah, dari beberapa algoritma yang sudah disampaikan, dari tabel berikut dapat disimpulkan bahwa algoritma random forest adalah algoritma dengan akurasi tertinggi sebesar 95,92% dan menjadi algoritma yang direkomendasikan untuk mengklasifikasikan hasil produksi mesin die casting. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Sebagai penutup, izinkan saya mengutip sebuah kata bijak dari Henry Ford. Jadi, quality means doing it right when everyone is looking. Kualitas tidak hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang proses yang dilakukan dengan cermat dan teliti. Melalui penerapan algoritma machine learning dalam klasifikasi kualitas produksi mesin die casting, kita dapat memastikan bahwa setiap langkah dalam proses produksi berjalan dengan standar yang tinggi dan bahkan ketika tidak ada yang mengawasi. Dunia dalam AI tentang adalah puzzle dan kita adalah algoritma yang menemukan solusi terbaik. Jangan pernah berhenti untuk berpikir kreatif. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah Anda berikan. Kami berharap presentasi ini memberikan wawasan baru dan bermanfaat untuk mengembangkan lebih lanjut di bidang ini. Jika ada pertanyaan, kami akan dengan senang hati akan menjawabnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.